Tiga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Andre Oktaviani, Kristen Agusta, dan Mokhoirul Umam Alamin akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat terkait proses image classification menggunakan dua model yang telah kami pilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mokhoirul Umam Alamin. Oke, masuk ke problem introduction. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwasannya setiap motif batik itu merepresentasikan identitas dari jenis batik tertentu. Selain itu, setiap motif batik itu mencerminkan nilai-nilai tradisional serta memiliki makna simbolis yang mendalam. Nah, gak heran kalau bahwasannya setiap jenis batik itu memiliki pola dan warna yang berbeda-beda antara suatu jenis batik dengan jenis batik yang lainnya. Keberagaman pada motif batik ini eh, seringkali menjadi tantangan bagi mereka yang kurang familiar untuk mengenali atau membedakan setiap jenis batik. Misalnya seperti pada gambar di samping antara batik yang atas dan bawah, sebagai orang awam tentu nggak bisa bedain apakah kedua jenis batik itu termasuk dalam suatu jenis yang sama atau ke dalam dua jenis yang berbeda. Nah, selanjutnya, seperti yang udah dijelaskan di awal, di sini tasnya adalah multi-class image classification dengan arsitektur yang secara general terdiri dari dua model arsitektur. Yang pertama adalah model CNN yang didesain from scratch dan pre-trained model yang menggunakan DeepNet 121. Kemudian untuk datasetnya sendiri, di sini kami menggunakan secondary dataset yang kami dapatkan dari Kaggle, yaitu Indonesian Batik Dataset, yang dimana untuk datasetnya sendiri terdiri dari 20 kelas dengan total 983 total image. Kemudian untuk metodenya, model akan dilatih untuk melakukan klasifikasi gambar batik ke dalam tiga kelas. Jadi dari 20 kelas tadi, kita pilih tiga kelas yaitu ada batik Sidoluhur, batik Tambal, dan batik Sogan. Di mana dari total tiga kelas ini memiliki 150 total image dengan 50 image per masing-masing kelas. Kemudian untuk prosesnya sendiri sebelum masuk ke tahap modeling di sini kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama ada data augmentation. Jadi secara sederhana data augmentation itu kayak dia bikin cloning data tapi dia nggak sekedar kayak copy paste gitu. Jadi bayangin kayak kita punya koleksi dari gambar si batik tadi, tapi cuma dikit. Nah, kalau modelnya cuma belajar dari yang itu-itu aja, nanti ketika ketemu pola batik yang baru, dia tuh malah bingung. Jadi data augmentation di sini itu dia kayak ngasih makeover ke data biar lebih banyak variasi. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah bayangin kalau modelnya tuh cuma belajar dari gambar batik yang kayak monoton, lurus doang, terus tiba-tiba ketemu batik yang brightness-nya beda atau yang posisinya miring dikit. Nah, pasti model bakal susah dan gagal untuk dia melakukan classification tadi. Jadi si augmentasi ini dia bakal bikin model lebih fleksibel sama pola baru. Jadi model gak bakal kaget kalau dia ketemu pola batik yang posisinya beda atau cahayanya yang gak sama. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu kami melakukan data normalization. Seperti yang kita ketahui, kalau gambar batik itu banyak warnanya, mulai dari kombinasi warna yang cerah banget atau yang gelap banget. Nah, itu semua kan diwakili sama suatu nilai pixel dalam rentang 0 sampai 255 kan. Nah, normalisasi di sini tuh dia kayak ngecilin skala nilai pixelnya ini ke dalam range 0 sampai 1. Normalisasi ini penting dalam konteks ini karena kalau misal pixelnya gede banget, misalnya di 255 gitu, nah model tuh bisa mikir kayak fitur ini nih yang paling penting. Jadi si normalisasi ini ngebantu model untuk lebih fokus ke apa yang penting dari si batiknya. Di sini tuh apa ya? Di sini tuh dia bakal lebih belajar untuk lihat si pola batiknya. Nah, kalau nilai dari si pixelnya ini udah disederhanain, model tuh bakal lebih gampang dan lebih cepat belajarnya. Dalam konteks neural network, terutama model ini bakal lebih cepat untuk konvergen pada proses si gradient descent-nya nanti. Seperti yang udah dijelasin tadi, di sini kami menggunakan dua model. Model yang pertama ini kami menggunakan model from scratch dengan total 21 juta parameter. Kemudian yang kedua adalah menggunakan DenseNet 121 dengan total 7 juta parameter. Yang untuk lebih detailnya akan dijelaskan nanti.
Jadi baik, jadi untuk selanjutnya pada bagian model training, di sini kami awalnya melakukan data splitting dan parameter tuning. Jadi secara garis besar, model kami dilatih menggunakan beberapa format parameter dan splitting data yang dibagi menjadi 4 jenis pelatihan. Pada percobaan pertama, kami melakukan data split dengan pembagian 0,7 train set, 0,15 validation set, dan 0,15 test set. Dan untuk parameternya, kami menggunakan epochnya sebanyak 30, learning rate 0,0001, dan batch size-nya 32. Berdasarkan data split dan parameter yang kami gunakan ini, untuk scratch model, dapat dilihat dari grafik untuk loss-nya dapat terlihat loss-nya itu turun lumayan secara signifikan. Lalu untuk akurasinya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu tinggi. Dari grafik dapat diketahui bahwa base validation loss yang didapatkan adalah sebesar 0,96 di epoch 17 dan untuk base validation akurasinya yaitu 0,59 di epoch 20. Pada test setnya didapatkan loss sebesar 0,67 dan juga tes akurasi sebesar 0,60. Lalu untuk model DenseNet 121, grafiknya dapat lihat bahwa loss-nya turun juga secara signifikan dan untuk akurasinya juga mengalami kenaikannya yang cukup signifikan. Dan dapat dilihat untuk base val loss yang didapatkan dari DenseNet ini sebesar 0,55 di epoch 9 dan untuk base validation akurasi didapatkan 0,77 dari epoch 14. Untuk data set testnya, loss yang didapatkan adalah 0,97 dan untuk akurasi yang didapatkan adalah 0,73. Lalu yang percobaan kedua, kami melakukan data splitting dengan ukuran 0,7 untuk train set, 0,15 untuk validation set, dan 0,15 untuk test set. Dengan parameter yang kami gunakan adalah epoch sebanyak 20, learning rate sebesar 0,001, dan batch size sebanyak 16. Dari grafik scratch model dapat dilihat bahwa grafik loss mengalami penurunan yang cukup jauh, sedangkan untuk akurasinya mengalami kenaikan tapi tidak terlalu banyak. Untuk base validation loss yang didapatkan adalah 0,98 di epoch 9 dan base validation akurasi sebesar 0,59 di epoch 10. Untuk data test didapatkan loss sebesar 0,92 dan akurasi sebesar 0,69. Untuk model DenseNet 121 didapatkan grafik sebagai berikut, di mana grafik loss mengalami penurunan yang cukup jauh dan juga untuk akurasinya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dari sini kita mendapatkan base validation loss sebesar 1,15 di epoch 4 dan base validation akurasi sebesar 0,86 di epoch 4. Lalu selanjutnya untuk percobaan ketiga, kami melakukan data splitting sebesar 0,8 untuk train set, 0,1 untuk validation set, dan 0,1 untuk test set dengan parameter epoch sebanyak 30, learning rate sebesar 0,0001, dan batch size sebanyak 32. Untuk scratch model didapatkan grafik loss yang mengalami penurunan cukup signifikan, tetapi untuk akurasinya tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dari sini didapatkan base validation loss-nya sebesar 0,89 di epoch 19 dan untuk base validation akurasinya didapatkan 0,60 di epoch 5. Untuk data tesnya didapatkan loss sebesar 0,74 dan untuk akurasinya didapatkan 0,66. Untuk model DenseNet-nya berdasarkan grafik, loss-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan dan untuk grafik akurasinya pada pertengahan epoch sampai ke akhir tidak mengalami kenaikan. Untuk base validation loss yang didapatkan adalah sebesar 0,44 di epoch ke-8 dan untuk base validation akurasinya didapatkan 0,86 di epoch ke-7. Untuk data testnya didapatkan loss sebesar 0,43 dan akurasinya sebesar 0,80. Dan yang terakhir untuk percobaan keempat, kami melakukan data split sebesar 0,8 untuk train set, 0,1 untuk validation set, dan 0,1 untuk test set dengan parameternya
epoch sebanyak 20, learning rate-nya sebesar 0,001, dan batch size sebanyak 16. Untuk model scratch-nya berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa loss-nya turun turun cukup signifikan untuk yang trainingnya, sedangkan untuk validation-nya dia turunnya tidak perlahan gitu. Lalu untuk yang akurasinya juga mengalami kenaikan. Base validation loss yang didapatkannya adalah 0,85 di epoch ke-20 dan untuk base validation akurasinya didapatkan 0,60 di epoch ke-16. Untuk data testnya didapatkan loss-nya sebesar 0,73 dan untuk akurasinya didapatkan sebesar 0,66. Untuk model DenseNet-nya dapat dilihat bahwa dari grafik untuk loss-nya turunnya cukup sangat signifikan untuk validation-nya. Dan untuk akurasinya dia mengalami kenaikan dan penurunan yang secara perlahan. Dan untuk base validation loss di model ini adalah 0,97 di epoch kedua dan untuk base validation akurasinya sebesar 0,86 di epoch kedua. Pada data tesnya didapatkan loss-nya sebesar 12,18 dan untuk akurasinya adalah 0,53. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan eksperimen terhadap dua model yang sudah kami buat itu yang telah ditentukan, yaitu model Scratch dan pre-trainnya, yaitu DenseNet 121 beserta 4 jenis tuningan. Secara keseluruhan dan pada kasus terbaik dapat dilihat bahwa pre-train model DenseNet 121 memberikan hasil terbaik dengan akurasi yang lebih tinggi dan loss yang lebih rendah dibandingkan dengan model yang dibuat dari Scratch. Tuningan terbaik terjadi pada percobaan ketiga dengan nilai epoch sebanyak 30, learning rate sebesar 0,0001 dan batch size-nya sebesar 32. Disertai dengan pembagian dataset mencakup 80% train set, 10% validation set, dan 10% lagi test set. Menghasilkan akurasinya sebesar 0,6 dan loss sebesar 0,9 pada model Scratch. Sementara pada model DenseNet-nya akurasi yang didapatkan adalah 0,8 dan loss sebesar 0,4. Menurut hipotesis kami, nilai yang tidak terlalu tinggi pada akurasi dan cukup tinggi pada loss menandakan bahwa model masih belum efektif dikarenakan kurangnya dataset meskipun telah dilakukan augmentasi terhadap image dataset yang telah diberikan. Selanjutnya untuk penjelasan code akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan mengenai code yang kami gunakan untuk menjalankan atau melakukan presentasi sebelumnya yang akan dijadikan project kami dalam melakukan image classification pada kasus batik. Pertama, kami melakukan import terhadap beberapa library yang dibutuhkan. Seperti terlihat, terdapat beberapa library seperti OS dan sebagainya. Dan di sini dapat terlihat bahwa saya melakukan import terhadap beberapa pre-trained model yang mana nilainya memiliki parameter di bawah 10 juta. Dan dilakukan beberapa percobaan untuk nantinya diambil yang menghasilkan nilai akurasi dan paling tinggi dan loss yang paling rendah. Kemudian selanjutnya saya menentukan path. Dikarenakan juga saya menggunakan collab, jadi saya harus melakukan mount terhadap drive saya sehingga dapat melakukan pathing terhadap file yang terdapat di dalam drive saya. Kemudian saya mengatur nilai untuk width dan height nantinya, yaitu saya menyesuaikan dengan nilai asli dari foto image dataset, yaitu 380 x 507 pixel. Kemudian pada bagian ini saya melakukan proses untuk meload dataset yang sudah saya letakkan di drive dan meletakkannya pada masing-masing tempat. Kemudian dari setiap dataset image akan saya ubah menjadi sebuah array sehingga dapat dimasukkan ke dalam model. Dan untuk variabel y-nya akan dilakukan encoding seperti berikut. Kemudian saya melakukan split terhadap dataset di mana nilai train-nya adalah 70, sementara tes adalah sebesar 20 dan validation sebesar 10. Setelah saya melakukan split dataset, saya melakukan proses augmentasi data yang menggunakan rotation range atau proses perputaran image, kemudian shifting, shear, zoom, horizontal flip, dan fill mode-nya saya menggunakan nearest. Kemudian saya melakukan pembuatan model yang terdiri dari beberapa layer. Tentunya yang pertama adalah layer input. Kemudian untuk convolution-nya saya membuat 3 layer konvolusi. Yang pertama, layer konvolusi memiliki filter sebesar 32, yang kedua memiliki filter sebesar 64, dan yang ketiga memiliki filter sebesar 128.
Kemudian saya melakukan dropout untuk mematikan beberapa layer sehingga tidak terjadi overfitting. Kemudian layer tersebut di flatten dan kemudian saya menggunakan dance yang pertama dengan unit sebesar 128. Kemudian di drop out lagi dan terakhir adalah dance yang digunakan untuk atau full connected yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan unit sebanyak jumlah dari class labels, yang mana pada kasus ini adalah sebanyak 3 karena yang kita inginkan adalah 3 buah kelas label dari batik atau kasus batik digunakan dengan activation yang berupa softmax. Di sini untuk video ini saya menggunakan epoch sebesar 30, learning rate sebesar 0,001 dan batch size sebesar 32. Kemudian dilakukan compile dan dapatkan hasil seperti ini. Untuk yang pertama, hasil model akan dilakukan training menggunakan data yang sudah dokumentasi dengan epoch sebesar yang sudah ditentukan dan batch size sebesar yang sudah ditentukan. Oke, dapat lihat bahwa nilai dari training epoch sendiri ada di kisaran 0,3 awalnya hingga pada akhirnya berada di 0,64 dengan follows yang berada di kisaran 1. Kemudian saya melakukan predik, didapatkan bahwa hasil seperti ini dan beberapa hasil sudah benar dan beberapa masih salah yang dapat direpresentasikan dengan nilai akurasi dan loss yang ada di bagian training. Kemudian untuk mendapatkan nilai tes loss dan tes akurasi, saya melakukan model evaluate dan didapatkan bahwa tes lossnya benar masih di kisaran 1 dan tes akurasinya ada di kisaran 0,6. Menurut kami hal ini dikarenakan jumlah dataset yang masih sedikit sehingga nilai akurasi dan loss yang didapatkan masih belum efektif untuk melakukan proses evaluasi dari model batik tersebut. Dapat lihat bahwa hasil dari gambarnya seperti ini, grafiknya cukup fluktuatif naik turunnya dikarenakan ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jumlah dataset yang sedikit menyebabkan model masih belum belajar banyak hal sehingga memberikan nilai akurasi yang fluktuatif dan nilai loss yang juga cukup fluktuatif meskipun dari waktu-waktu semakin menurun dan akurasi pun dari waktu-waktu semakin naik. Sebelumnya merupakan hasil yang sudah kami buat untuk model dari scratch. Selanjutnya adalah model pre-train yang pada akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan DenseNet, yang mana setelah beberapa percobaan antara model yang lain seperti EfficientNet dan DenseNet serta NASNet dan yang lainnya, saya mendapatkan bahwa DenseNet memberikan hasil yang lebih tinggi dengan data yang ada saat ini dibandingkan kedua model yang lainnya. Kemudian untuk prosesnya saya melakukan freeze terhadap semua layer sehingga model yang digunakan merupakan model yang benar-benar hasil dari pre-train. Tidak ada model tidak melakukan pembelajaran terhadap setiap epoch yang terjadi. Kemudian berikut untuk arsitekturnya saya melakukan flatten terlebih dahulu. Kemudian untuk predictionnya seperti ini menggunakan softmax, dan untuk pre-train modelnya saya menggunakan input yang berasal dari fnet input dan outputnya dari prediction. Dilakukan compile dengan metode loss categorical cross entropy dan matriksnya akurasi serta optimizernya Adam, dan didapatkan hasilnya yaitu jumlah parameternya sebanyak 7.544.387. Kemudian saya melakukan training menggunakan data yang sudah dokumentasi dan didapatkan hasil sebanyak seperti berikut. Dapat terlihat bahwa ketika menggunakan model pre-train, meskipun awalnya akurasi juga sama di kisaran 0,36, namun pada epoch yang semakin tinggi kenaikan cukup signifikan dan dapat menyentuh angka 0,9869 pada epoch ke-28 serta fallows yaitu di kisaran 0,36 bahkan di epoch 20-an. Dan berikut ketika saya melakukan percobaan prediction dan ketika saya melakukan evaluasi, saya mendapatkan bahwa loss dari pre-train model adalah sebesar 0,75 sedangkan akurasinya sebesar 0,76, yang mana cukup tinggi apabila dibandingkan dengan model yang kita buat dari scratch. Untuk history dapat dilihat, meskipun terdapat hal yang sebenarnya apabila dibandingkan dengan model yang dibuat dari scratch,
penurunan dan nilai fluktuatifnya tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan model scratch sebelumnya. Namun tetap terdapat penurunan pada bagian loss dan kenaikan pada bagian akurasi. Sekian untuk code yang kami gunakan. Terima kasih.